ada nggak atlet yang di pertandingan itu yang kalau lu ikut nih, oh ada dia nih, gue pengen kalahin dia terus, itu sih ada nggak? Dulu ada. Siapa? Nggak, gue nggak mau. Gue nggak tanding lagi untuk itu. Kenapa? Ya karena dulu setelah gue juara terus, gue pernah juara dalam 1 bulan 7 kali, Ci. Tunggu, 1 bulan aja minggunya ada 4. Nah, kadang ada Sabtu. Oh. Jadi saking banyaknya event, iya. dulu ada Sabtu Minggu, terus ada Minggu gitu kan. Nah itu gue kejar semua karena saking penasarannya gue gitu. Dan juara semua? Dan juara 1. Tahu gak, lu tuh kena karma gua gitu. Apa tuh? Gitu? Dulu lu tuh pernah sering ngecengin gua masalah Apa tuh? pose. Oh ya. Gue bilang, pose begini, inget gak lo? Sekarang ini posenya begini juga. Oh iya, dulu masih kasih keras ya? Iya, masih kasih keras, masih muscular. Jadi ada saudara gua, itu tetangganya. Bener. Iya, jadi kalau ada acara keluarga yang diomongin Dodi mulu. Oh, iya. Ji, padahal ngomongnya udah diulang-ulang terus ya. Itu ada tetangga si Dodi, buset keluar negeri mulu katanya, menang mulu. Oh itu emang gue bilang Dodi itu udah di Indonesia udah nggak ada lawannya, makanya tadinya di luar. Duitnya banyak ya katanya. Oh iya banyak duitnya. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kita kembali di Strongcast. Gue sampai kelibet Kelamaan ya? Saking lamanya, sebulan lebih. Strongcast, Strongman Podcast. Ini setelah IFF, baru kali ini kita ngonten lagi. Dan tamunya Wih, ini spesial. Gue udah kehabisan kata-kata gue. Gue seneng banget gue seneng banget karena ini bestie lu dulu ya? Bestie gue dulu. Salah satu role model yang gue lihat ya kan, ganteng, orangnya baik, badannya bagus ya kan. Wih, kita langsung sebut aja The Legend. Iya, Dodi Syahroni. Dodi Saputra. Gua dulu nih, gua mau cerita sedikit soal Dodi nih. Gua dulu pernah ada abang-abangan fitness dulu zaman kita, Ardi. Oh iya. Orang Ultimate dulu. Ini gua ketemu Ardi tuh Pesta Raga 2007. Dia bilang, "Ji, ada anak buah gua katanya." Siapa? Ada, lu lihat, ntar ikut body contest dulu kan, pasti pakai jeans ya. Itu namanya Dodi, orang ini Ayamah. Iya kan? Bener, Lalu di Ayamah kan. Nah, iya. Dodi namanya, lu lihat deh ntar, mantep badannya. Gua lihat tuh. Wah, itu zamannya Rudi Tanjung ya. Iya. Rudi Tanjung, lu, Ricky Daud, terus si Deddy Hermawan. Deddy Hermawan. Tapi lu belum juara ya? Yang tahun berapa nih? Itu Pesta Raga 2007. Belum, 2007 belum. Gue mulai juaranya 2009. Acara Prolab ya? Prolab ya. Nah iya, habis itu gue liat Prolab langsung juara bro. Dan dia emang, kalau Bang Dot itu emang six pack-nya spesial ya. Dia punya mungkin salah satu di Indonesia yang six pack-nya istimewa tuh lu Bang. Terima kasih. Kita lu emang udah konsisten dari 2007, sekarang 2000 berapa? 2025. Di 2025. Gila, berapa tahun? Sampai sekarang masih tanding ya? Iya. Gua ngelihat dia tuh 2012. Oh. Wih gila ini orang, dan masih di majalah waktu itu, Sportisi. Iya. Oh iya. Lu langsung kenalan dulu? Belum, gua ngelihat ngelihat Daud ya kan, kayak artis lah. Gua belum, wah ini untouchable nih. Jadi gua ngelihat dia cuman pas naik ke panggung, udah gitu-gitu doang, cuman ngeliat gila nih, keren banget gitu kan, keren banget. 2015 gua alhamdulillah satu tim Sportisi waktu itu. Oh, jadi duluan Dodi ya? Duluan Dodi orang lama di Sportisi waktu itu. Nah di situ gue ngelihat dia sebagai sosok yang alhamdulillah tidak berubah sampai hari ini. Amin. Iya, biasanya kan orang kan kalau karirnya melejit atau apa, karakternya kan berubah tuh. Nah tapi Bang Dot ini salah satu orang tuh yang enggak pernah berubah, walaupun ibaratnya gue tuh ada di kubu yang berbeda. Ya kan dia tetap ya udah. Lu kubu apa kalau boleh tahu? Temen aja, kubu nggak jelas. Terus. Iya, dia tetap menjaga silaturahminya yang baik ya kan, makanya gue selalu mengapresiasi banget orang-orang tuh yang seandainya gue berkonflik ya gue nggak mau tahu lah lu berkonflik sama dia, yang penting sama gue nggak gitu. Jadi makanya gue nggak salah satu orang yang sangat gue segani, dan gue nggak bakal berani untuk senggol dia.
Dodi nih. Wah, dan alhamdulillah emang orang yang nggak aneh-aneh kok, cukup bijak, cukup wise gitu kan. Selain karakternya yang nggak pernah berubah dari dulu, rambutnya nggak pernah berubah dari dulu. Kayaknya potongannya nggak ada yang lain. Ini gimana brother? Lu kan sejauh ini berkarir di dunia body contest, binaraga. Apa yang bisa membuat tuh bertahan dari 2007 sampai sekarang? Sebenarnya sih kalau sampai saat ini kenapa gue bisa bertahan? Awalnya sih kayak motivasi aja ya, Kak. Ego ya. Ego di awal sih ego. Ego tuh kayak begitu pas gua 2009 menang kan, ego gue bilang, ya lu jangan mau kalah lagi Dot, lu harus menang terus gitu. Emang kalah sama siapa kalau udah tahu? Belum, 2009 itu enggak, 2009 kan gue 2 tahun ya Ji. 2 tahun gue tanding, mulai tanding itu 2007 pertama kali pesta raga kayak yang lu bilang itu. Nah, gue mulai juara itu selama 2 tahun gue tanding terus ya, event-event lokal lagi ya. Ya yang apa? 2 tahun tuh ada, setahun ada 3-4 kali tanding gitu, tapi nggak pernah juara gua. Pas juaranya itu kan di 2009. Itu gongnya tuh. Gongnya pertama kali. Nah setelah itu tuh apinya jadi makin besar. Setelah juara itu, gue punya motivasi, gue bangun diri gue sendiri gitu. Kalau ini kan gue udah juara nih Dot. Nah kalau bisa lu jangan sampai nggak juara lagi. Tapi gue cuma dalam hati aja, bukan ngomong ke orang-orang gitu. Jadi motivasi diri aja gitu. Nah alhamdulillah dari situ ya udah gue tanding, ya tetap masih ada di posisi itu terus sampai detik ini gitu. Nah makin kemari, kenapa gue bisa masih konsisten? Ya akhirnya anakku kan ada yang masih kecil-kecil juga gitu. Nah anak gue masih kecil-kecil juga, terus gue pengen anak gue gede, gue masih hidup, pengennya gitu. Amin. Ya. Anak gue gede, gue pengennya masih hidup gitu, pengen bisa lihat mereka punya keluarga, mereka punya anak gitu. Itu sih motivasi awalnya gitu. Makanya sampai sekarang gue ya walaupun tanding nggak tanding ya gue tetap olahraga. Tetap gue nggak pernah libur olahraga, setiap hari gue pasti nge-gym gitu. Itu mungkin itu salah satu kenapa gue sampai detik ini masih bisa nge-gym dan masih berprestasi juga gitu. Salah satunya itu sih. Kalau ngomongin dulu nih, kita sedikit ngomongin dulu lu tanding nih Bang. Ada nggak atlet yang di pertandingan itu yang kalau lu ikut nih, oh ada dia nih, gue pengen kalahin dia terus, itu sih ada nggak? Dulu ada. Siapa? Nggak, gue nggak mau sebut. Tapi akhirnya lu kalahin. Iya, akhirnya gue kalahin. Oh. Kan gue yang datang ke sini juga ya, bukan? Iya. Ketahuan dong. Oh gitu. Iya, jadi pasti ada lah ya. Itu ambisi khusus. Enggak, kayak maksudnya kayak kalau gue bisa ngalahin tuh kayak seneng aja guanya. Dan wajar gitu. sih kalau menurut gua, namanya orang mental atlet ya kan. Pasti Ya, mau ngalahin yang iyalah, satunya gitu ya. Gua mau jadi rajanya, itu wajar lah. Iya. Soalnya dulu yang menghiasi panggung body contest selain Bang Dot ya itu kan. Iya. Ada kalau 3-nya tuh 3-4 itu orangnya ganti-ganti. Cuman dia lagi Victory-nya ya sebenarnya. dia doang. Dan gak berubah dari tahun 2013 ya, 2013-14 itu gak berubah. Sampai 2015 tuh 2 tahun terakhir itu tuh panas banget dan ya itu aja. 3 orang ya itu aja gitu. Benar. Tapi lu sampai sekarang masih sustain ya, hebat banget lu. Iya, dan Bang Dot itu salah satu orang yang senior ya sekarang yang bertanding dengan muscle conditioningnya yang konsisten. Dan sekarang malah lebih gede loh. Yeah. Iya, dan kalau gue sebut nama kan yang masih suka berarti kan kayak Rian Anton masih suka bertanding, itu kan senior juga. Cuman kondisinya tuh naik turun. Nah tapi kalau Bang Dot yang gue lihat itu peak conditionnya tuh selalu dapat. Kalau menurut gue, lu rada ini ya, orang rada perfeksionis ya kalau persiapan ya. Iya, jadi begitu dia tanding kan nggak memble gitu. Kayak contoh misalnya Opa ya kan, begitu dia tanding karena dia udah umur ya kan, terus masalah kesibukan dan lain sebagainya, kondisinya tuh sempat turun tuh yang pas di Malaysia tuh. Tapi kalau Bang Dot kayaknya nggak turun sih. Dan sampai level pro competition loh. Iya. Jadi gue kayak buat sendiri gitu ya. Jadi kalau setiap gue tanding nih, kalau gue udah prepare 3 bulan sumpahnya, 3 bulan, 4 bulan lah gitu prepare-nya. Pas mau mendekat event, badan gue tahu nih basah nih, gue nggak turun.
Oh gitu? Ya. Oh seperfeksionis itu ya? Iya, gue nggak turun. Gue pernah event 2 kali kayak begitu. Dan orang-orang taunya apa? Oh, lu nggak siap aja? Atau Gue bilangnya alasannya ya gue lagi ada urusan aja. Oh, itu alasannya ketika lu naik ke panggung kondisi lu tuh benar-benar optimal banget. Karena kan kadang susah ya, maksudnya kadang kita banyak pikiran, apa capek segala macam. Akhirnya kadang-kadang mengganggu dietnya kita, terus latihannya kita gitu. Nah pas hal itu datang ya gue kan nggak bisa handle, akhirnya kan lari ke badan ya. Nah gue tahu nih badan gue nggak siap gitu. Ya gue nggak mau paksain. Walaupun gue udah habis banyak uang gitu ya, pasti banyak buat persiapan gitu ya. Gue lihat dua minggu seminggu kayaknya nggak bakal kekejar nih badan gue nih gitu. Ya udah gue mundur. Oh lu tahu ya, jadi dari badan gue, udah tahu iya, ya? tahu. Karena gue kan biasa mempelajari badan gue, siapnya gue kayak apa, nggak siap guanya kayak apa gitu. Nah akhirnya gue selalu lihat kaca aja. Kalau gue lihat kayaknya 2 minggu nih nggak bakal kejar nih. Ya udah akhirnya gue mundur. Gue bilang ya gue nggak bisa tanding karena gue ada urusan. Padahal gue tahu badan gue paksain pun nggak siap. Nah gue seperfect itu sih kalau buat masalah pertandingan. Daripada dipaksain tapi off ya. Karena gue nggak mau itu Ji. Nurunin standar lu ya. Jadi Iya, orang kan iya. udah tahu standar gue kayak apa Iya. nih. Begitu pas gue tanding, ya pasti kalau orang kayak canggih kayak lu, kok gitu badan lu Iya, tuh? Kan benar, gitu. benar. Udah Ekspektasi kita udah tinggi buat lu. Bahwa begitu pas. nama besarnya berat lagi bawahnya. Nah jadi pas lu lihat kayak gitu, lah jelek banget tapi dipaksain lagi tandingan, malu ya. Karena gue tahu gue paksain turun pun gue nggak bakal menang. Jadi mending gue mundur aja. Jadi nama gue tetap masih stabil. Gitu. Iya, benar. Gitu sih. Kalau di level lu dulu nih bang, di level tanding lu dulu nih, lu tahu nggak sih kalau lu datang satu pertandingan, lu ngeliat lawannya aja, lu tahu bakal menang atau nggak bisa ditebak? Tahu. Oh tahu. Dari lihat orangnya doang. Iya. Kalau body contest dulu kan kehafal kayak Iya. Canggih tadi bilang Enggak, orangnya. maksudnya setelah pada telanjang gitu. Oh bukan telanjang, maksudnya setelah buka baju. Lu ngelihat lawannya, ini menang nih gua. Bisa gitu. Bisa. Karena kan orangnya dulu itu aja. Iya, itu aja. Jadi gue tinggal lihat aja. Oh, ini lawan gua, nih nggak siap dia. Pas Oh, gua lihat, gitu. oh, ini kurang siap dia. Kayaknya gua 3 besar masuk nih di otak Iya. gua gitu. Gitu. Kalau ada nggak satu pertandingan yang bikin lu deg-degan, itu nggak bisa ditebak banget? Di lokal, Iya. Nggak ada. di lokal awal-awal kali Ji. Pas Oh. awal setelah gua juara 1, nah habis itu yang keduanya lagi, nah itu ya gue deg-degan tuh. Wah, ini gue juara lagi apa enggak ya? Juara lagi apa enggak ya? Pas juara satu, akhirnya udah terbiasa gitu. Udah 3 kali lah, 3 kali juara 1 gua habis itu baru mulai terbiasa. Pas yang keduanya gue deg-degan, wah ini masih ada di 3 besar nggak ya? Masih ada 3 besar nggak ya? Karena lawannya kan itu aja, dan orangnya juga bagus-bagus terus tiap tanding gitu. Jadi pas kalau sampai kalah, wah ada perasaan yang down juga gitu. Jadi hal-hal itu yang mungkin pas di 3 pertandingan awal gue itu aja yang ada kayak gitu. Tapi kemarin-kemarin gue udah nggak pernah ada rasa itu. Karena bro ya, zaman dulu conditioning itu hampir sama ya. Iya. Top 5-nya itu conditioning sama, cuman Top 3 lah. Top 3-nya hampir sama ya, keras-kerasnya gitu ya. Dan iya 2 tahun terakhir itu nggak berubah. Top 3-nya itu ya itu aja. 2 tahun terakhir itu gue lihat banget karena kan gue kan masih bertanding tuh. Kalau gue kan nomor buncit waktu itu. Kadang nggak masuk, kadang ini gue kan baru naik. Kadang kan, nyogok ya katanya. Anjir, nggak pernah gue ya. Gue baru naik di 2015, sedangkan Bang Dot 2016 kalau nggak salah, lu udah nggak tanding di Indo. Iya benar. Udah mulai di situ dia udah nggak tanding lagi. Lu lagi kenapa? Kenapa? Gue nggak tanding lagi Indo itu. Kenapa? Ya karena dulu setelah gue juara-juara terus, gue pernah juara dalam 1 bulan 7 kali Ji. Tunggu, 1 bulan aja minggunya ada 4. Nah, kadang ada Sabtu. Nah. Jadi saking banyaknya event, iya. dulu ada Sabtu Minggu, terus ada Minggu-minggu gitu kan. Nah itu gue kejar semua karena saking penasarannya gue gitu. Dan juara semua. Dan juara semua, juara 1. Bisa ya sebulan gitu ya? Ya karena emang dia badak banget orangnya, fisiknya emang. Jadi kan kalau orang bertanding tuh oke, di kondisi di Sabtu mungkin bagus ya kan, minggunya mungkin memble, itu kan Hancur, masalah ya. stamina kan, Iya. masalah stamina, masalah self control, dia makannya bersih banget. Dan sebulan itu. Sebulan. Jadi orang kan kadang-kadang ada fase loading ya Gi. Nah gue dari dulu tuh nggak kenal fase loading Ji. Oh, lu nggak ada? Nggak ada. Gue diet ya diet sampai tanding ya tetap gue diet. Nggak ada makan donat, makan apalah apa enggak. Gue tetap ya Rice cake nggak makan juga. enggak juga enggak. Mungkin pas kemarin di Hongkong makan. Di Hong Kong enggak juga. Oh nggak juga. ketularan dia ya. Nggak ketularan. Nggak keturunan bule ya. Oh, iya. Nah
Ya itu, gue tetap diet sampai hari pertandingan pun gue diet gitu, nggak ada yang berubah. Jadi kan andalan gue ayam nanas. Iya. Nah itu ayam nanas itu. Ayam nanas, apel nanas. Iya. Apel ayam. Apel ayam, kalau nggak anggur ayam. Nah, pokoknya itu buah gue, ya makanan gue itu aja tuh tiap hari itu. Sampai pertandingan pun itu gue bawa. Jadi orang-orang makan nasi, makan apa ya gue tetap ayam anggur, kalau nggak ayam nanas. Dan lu percaya dengan yang lu lakukan itu works di badan lu ya? Iya, dan itu kan udah berulang-ulang gue lakukan dan itu worst memang di badan gua gitu. Puluhan kali event ya kan, lu udah ngelakuin itu. Benar. Jadi tapi kalau di badan orang bro, menurut lu gimana? Belum tentu ya. Kan jadi gini, sesuatu kepercayaan yang masih abu-abu akan menjadi kenyataan kalau kita tuh percaya. Dan dia juara 1. Dan Bang Dot percaya apa yang dia lakukan itu. Ya itu works buat dia, walaupun sebenarnya kalau di yang influencer yang lain ya Bang ya, itu pasti didebatin. Pasti. Buah itu kan karbo gitu kan, nanas itu kan karbonya tinggi gitu kan. Cuman ya works di badan dia. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa lu? Gua juara. Itu kan yang 8 mau ngomong apa? Gitu ya. Bahkan orang yang kalau gue boleh ini ngobrol sedikit. Gue makan sekarang nih ya, gue makan ayam nanasnya itu, nanas mungkin sehari bisa 3 yang gede-gede loh gitu. Nanas sayur apa nanas madu? Yang gede-gede yang segini tuh. Oh itu nanas sayur kalau yang gede. Oh sayur ya? Iya, kalau nanas madu kecil-kecil. Oh iya. Yang kayak apel. Oh sunfresh ya? Oh iya, dia mainnya makan sayur sekarang. Jadi tahu. Nanas itu bisa sehari gue bisa makan 3 biji yang gede-gede itu. Dan itu everyday gue makan. Nah kalau dihitung-hitung mungkin kalori gue sehari gue makan bisa 3.000 sampai 4.000. Bisa, percaya gue. Iya. Sehari gue makan bisa 3.000 sampai 4.000 tuh. Dan itu kok kondisi diet loh, makannya kayak gitu. Ya mungkin kalau bulking orang bisa lebih ya. Kalau gue diet makannya gitu. Karena gua otot lu udah banyak Bang. Makanya gue juga bingung, orang-orang nggak tahu percaya apa nggak itu urusan mereka ya. Tapi itu yang gue lakukan gitu. Dia bentar lagi Leo beli nanas. Jadi kalau orang bilang buah basah, mungkin buat sebagian orang kayak Cang kita bilang ya bisa jadi gitu. Tapi ini tubuh gue udah gue lakukan makan kayak begini tuh udah puluhan tahun, bukan 1-2 tahun, udah puluhan tahun dari 2006 lah gue mulai itu. 2006 gue mulai sampai sekarang. Bahkan kalau gue makan kayak model anak-anak sekarang yang dikasih olive oil apa segala macam, badan gue nggak kering-kering. Nggak kering-kering, makanya nggak bisa. Gue ayam nanas, udah pokoknya ayam nanas saya udah. Udah, dan itu gue sehari bisa makan 2 kilo ayamnya. Nanasnya 3 itu. Bisa 3, bisa 4, paling sedikit 3. Karena kan buat dorongan Ji. Kalau suruh makan ayam 2 kilo buset. 1 biji aja kayaknya pengen gue lepeh. Dan gesturnya Bang Dot kalau makan dada ayam itu enak. Kayak enak ya? Kayaknya enak gitu. Dia kadang ambil apa makan, ambil ngobrol gitu kan. Kadang waktu pas kita masih meeting tuh kan federasi, dia sambil ngobrol dia ambil makan, kayaknya enak. Padahal gue tau nggak enak. Tapi beneran nggak enak. Cuman karena apa namanya udah terbiasa ya gitu. Jadi udah terbiasa dan gue lakukan udah puluhan tahun, deh nyaman-nyaman aja udah buat gue gitu. Tapi gue yakin sih Bang, maksudnya orang udah di level kayak lu nih, misalnya udah juara di New Zealand ya, terus lu udah ke Hong Kong Pro, udah di level seperfeksionis ini badannya, pasti malah makan yang menurut lu nggak berguna buat badan lu nggak mau kan? Nah itu dia. Gue udah ada di posisi itu sekarang. Dia lebih strict dari gue kalau untuk masalah makan. Kalau gue tuh masih cicing-cicing lah gitu kan. Tapi kalau Bang Dot sih kalau untuk masalah konsistensi, untuk masalah atlet ya sebagai profesi yang dia geluti, dia luar biasa sih. Dia luar biasa. Dan kenapa Bang lu akhirnya memutuskan keluar negeri? Nah, kerja jangan-jangan. Kalau bisa ngomong bahasa Inggris sih gue kerja gitu. Cuman bahasa Inggris gue kan very nice, thank you. Enggak, apa awalnya apa? Jadi alasan gue kenapa gue main, akhirnya di band Gi. Kalau lu masih ingat dulu. Lu sempet di band. Di band. Gue nggak tahu berita. Jadi di band itu yang udah juara dimanapun nggak boleh lagi tanding di event ini, di event ini. Akhirnya gue jadi nggak bisa tanding. Sedangkan gue pada saat itu lagi seneng-senengnya gue tanding gitu. Akhirnya dalam hati gue, gue kagak bisa tanding lagi dong kalau kayak begini gitu. Nah disitulah akhirnya gue coba cari jalan untuk main keluar negeri itu kayak apa sih gitu. Ternyata ketemu lah Mas Canggi dulu ya. Enggak Canggi, gue masih main body contest. Main body contest. Enggak, maksudnya ketemu di dalam satu wadah itu kan. Iya. Itu. Tapi sebelum itu gue udah main keluar negeri Ji, tapi masih WBPF, ingat gak lu? Oh iya, benar. Itu awal-awal tuh, awal-awal main tanding. Terus. Nah setelah itu
pas gue lihat main di luar negeri WWPF-nya, wah kata gue sama aja nih kayak di lokal. Di otak gue, kagak bisa ini mah, kayaknya harus nyari federasi yang lain gitu di otak gue. Nah dari situlah kita bentuk bikin federasi. Nah disitulah awalnya kita gabung semua. Gitu. Satu paguyuban. Akhirnya berangkatlah tuh berangkat bertiga ya ke mana? Iya ke Inggris ya? Enggak, Singapura dulu ya. Singapura lu udah Singapura ya? bareng lu Singapura dulu, habis Singapura. Terus kita ke Irlandia. Ya Irlandia, gua sampai itu kamera lu ketinggalan. Iya itu gua di Irlandia tuh memorial paling the best di hidup gua karena gua bisa tanding bareng yang cuacanya nggak nentu, yang kita ingusan jadi gua inget lagi. Iya kita ngelondri. Cengli, ngapa? Masa ingus gua jadi es katanya. Itu sumpah itu benar-benar nggak terlupakan momen gua tuh sama Bang Dot. Dan yang gua sangat amazing sama dia tuh ya itu konsistensinya di atlet ya kan, yang dia geluti itu sih luar biasa lah, dan banyak belajar gua dari dia. Gitu. Iya sih, jadi emang kalau konsisten mungkin semua atlet bisa konsisten ya. Cuman kalau untuk bertahan di posisi atas cukup lama itu susah loh, Bang. Susah loh. Coba sebut sekarang siapa lagi selain dia di Indo yang tanding kan? Iya, yang masih tanding, yang posisinya itu masih di atas, aktif, fame-nya masih di atas. Ada? Siapa? Ini. Siapa ya coba? Nggak ada lagi. Sih. Iya, karena waktu itu gue terus terang pas dia masih ada di tim sebelumnya, gue nawarin sama dia, Bang lu terlalu lama ada di situ deh. Ayo lu ikut ke gua dah. Terus dia bilang, aduh nanti dulu Cengli ya kan. Terus tiba-tiba kenapa namanya Cengli? Nggak tahu, dia manggil gue itu. Gue panggilan gue ke dia gitu. Oh lu banyak kasih nama panggilan orang ya? Enggak, karena ya gue kalau udah deket pasti ada nama panggilan yang gue suka panggil aja ya. Yang gue suka panggil aja gitu. Dan gue selalu hal yang bisa gue banggain sama diri gue itu cuman ketika gue ngajak temen gue untuk satu kubu sama gue dan dia menolak, gue nggak sakit hati. Ya lo tetap teman gue, lo tetap panutan gue, lo tetap best friend gue. Jadi waktu itu gue sempat ngajak dia untuk, Bang lu terlalu lama di situ, karena seriusan gue tuh tipe orang yang kalau gue seneng gue mau ngajak orang. Gue coba untuk ngajak Bang Dot, ternyata Bang Dot nanti aja Cengli. Terus tiba-tiba dia ke Evoland, ya kan? Gue lihat di Evoland itu lebih baik daripada tim dia yang sebelumnya. Kenapa nggak dari dulu lu bilang gitu ya? Iya, dan it's okay, gue bilang nggak apa-apa. Gue Bang Dot di Evoland ya kan, dia dapat lebih bagus ya, good for you Bang. Jadi nggak masalah. Gue masih sampai sekarang masih berteman, masih ini nggak masalah gue. Itu gua, dan dia juga Bang Dot juga nggak masalah sama gua. Lu mau berantem sama siapa juga terserah lu lah, gua nggak peduli sama lu gitu. Kalau lu ngeliat dia gimana sekarang? Nah kalau jujur kalau gua tipenya memang gitu Ji. Selama dia nggak nyenggol gua atau itu urusan Canggih kan, Canggih mungkin kayak gitu pasti ada alasannya dia. Kalau gua pasti ada alasannya dia mau kayak gimana ya itu urusan dia. Kalau gua selama dia baik sama gua ya gua nggak ada masalah sama dia. Nah kalau gua lebih kayak gitu Ji. Makanya kalau ada yang nggak suka sama dia ya itu urusan orang sama dia. Selama dia baik sama gua ya gua baik aja sama dia. Kalau ada nggak, kan orang nih taunya lu aja manggil Canggih aja Cengli kan, berarti lu udah sedekat itu nih. Ada nggak orang-orang luar sana yang tuh si Canggih kenapa sih Dot? Nah, tapi di medsos kita nggak terlalu deket ya, dan gue nggak masalah sih. Oh lu deketnya di real life? Iya, di real life aja gitu. Dan karena memang gue tipenya juga bukan sosmed banget sebenarnya gitu. Maksudnya bukan anak-anak yang maksudnya terlalu gitu di sosmed lah, kayak tunjukin gue deket sama orangnya di sosmed gitu. Enggak, gue kalau gue lebih suka ya real aja gitu. Gitu. Kalaupun deket ya gak karena deket real, bukan karena di cari muka atau apa gitu-gitu. Gue nggak. Oh lu ada yang deketnya cuma di sosmed? Tuh kan ada mancing lagi. Dia kan yang mancing kan, emang dia sebenarnya. Sebelum itu kita ngopi dulu. Ngopi dulu, Bang. Ini ngopi apa tadi, Ji? Ini kopi duduk aja. Sekarang nggak sih yuk? Kopi tubruk aja. Kopi tubruk aja. Cobain Bang, cobain. Nih, black coffee. Mantep ya. Wih, rasanya kopi banget. Makasih loh Bang. Oke lanjut lagi nih. Nah ngomongin pindah-pindah, kan awalnya kan berdua ini di satu federasi yang berbeda. Satu federasi, satu brand. Akhirnya Mas Canggih stay di federasi itu, dan ini kenapa akhirnya memutuskan untuk ke AFBB Pro?
IFBB doang kok ada pro-nya ya, IFBB. Ya gue pindah ke situ tuh karena kan gue pindah ke Evolin. Nah jadi Evolin kan wadahnya IFBB ya. Jadi akhirnya gue pindah ke situ. Alasannya cuma itu sih. Terus kedua memang gue sebenarnya penasaran juga penasaran maksudnya di umur gue masih bisa nggak sih gue sampai ke Olimpia gitu di otak gue gitu di otak gue, makanya akhirnya ya udah fight lagi walaupun gue harus mulai dari awal lagi kan di FBB gue harus dari nol lagi nih. Ya udah tapi gue fight aja lah gitu awalnya sih gitu. Terus akhirnya dari pihak sponsor langsung support, udah bang lu pilih pertandingan mana kita support atau gimana? Di support kalau masalah itu di support abis sama brand gitu. Jadi nanti kalau kita biasanya lihat-lihat event yang terdekat gitu, terus event di mana nanti baru oke dari brand ya kita berangkat. Oh ini yang ngajuin tetap lu? Enggak, biasanya brand juga udah menawarkan. Kalau mau tanding di mana gitu? Iya, ini nanti apa? Biasanya kalau udah oke bang di sini nih oke nih nanti persiapkan ya udah akhirnya gue diet gitu. Dan akhirnya Procard ya. Procard. Dan lu tahu gak? Lu tuh kena karma gua gitu. Apa tuh? Dulu lu tuh pernah sering ngecengin gua masalah pose. Oh ya. Gue bilang pose begini-begini, ingat gak lo? Sekarang ini posenya begini-begini juga. Oh iya, dulu masih kasih keras ya? Iya, masih kasih keras, masih muscular. Dia tuh suka ngeledekin gua dulu. Dia pose tuh begini, mas pose begini-begini. Ternyata sekarang dia begitu. Gimana perasaan lu terus lu harus belajar pose itu? Ya awalnya sih nggak biasa ya. Awalnya nggak biasa, tapi lama-lama ya harus dibiasain gitu karena memang itu pilihan kan. Ya udah akhirnya gue belajar sih, belajar. Dalam bentuk gue akhirnya kesini juga. Oh gitu. Tapi setelah kemarin nih di Hong Kong, lu ngelihat itu pro debut ya, pertandingan pro, lu lihat lawan-lawannya di Hong Kong, dalam hati lu bisa nggak lu masuk ke depan sebenarnya, atau lu butuh waktu? Jujur kalau gue merasa gue bisa. Makanya kenapa gue masih mau tanding gitu. Karena gue yakin gue sebenarnya bisa. Cuman kan kayak kemarin beda federasi, beda penilaian. Nah, gue belum tahu kan ya FBB ini kalau pro show nyarinya kayak apa gitu kan. Makanya akhirnya kemarin tuh pas waktu gue di Hong Kong itu sebenarnya kalau boleh di flashback itu sebenarnya udah jauh next size-nya daripada di Jepang kan. Iya. Terlihat lebih besar ya. Iya, di Jepang. Karena gue tahu ternyata mereka nyarinya size conditioning gitu. Kadang-kadang bahkan basah pun mereka nggak lihat, kalau badannya besar ya tetap aja ada chance gitu. Yang gue lihat tapi nggak sebasah-basah banget gitu Ji. Yang kalau kita kan conditioning banget nih gitu ya kan. Iya sampai crispy banget kan, kita tuh tipe-tipe orang kayak gitu nih, orang Asia gitu. Kalau di push harus ada almondnya di sini kan. Nah kita kalau mereka tuh size-nya yang utama gitu. Nah gua mungkin untuk mencapai di size itu butuh waktu aja Ji gitu. Gue yakin sih mungkin kasih waktu gue setahun 2 tahun ke depan, kayaknya gue bisa ada di situ lah gitu. Tapi kalau soal bentuk badan kayaknya juga masih ngelawan ya kalau bentuknya gitu. Masih lah, kalau di master sih yang ngeri sih. Pasti ngelihat orang kan, karena kan master itu kan kelasnya kan terbatas kan. Kalau untuk open sih susah sih, rada khawatir juga sih gua karena anak baru sekarang kan gila-gila. Nah itu dia. Nah itu dia kalau boleh. Ini kan gua lawannya sebenarnya open Gi. Iya. Open. Ini kan open. Pro show-nya open. Oh yang pro show nanti ya? Iya enggak yang kemarin. Oh yang kemarin. Iya, yang dapat kartu biru itu. Oh enggak, kalau yang pro show pro qualifiernya gua dapatnya master. Dapatnya master. Nah tapi tandingnya pro open. Jadi kalau udah di FBB nih, kalau mau pro-nya di master, mau dapat pro card-nya di master atau di open, semuanya digabung. Oh, jadi overall pro qualifier tuh semuanya digabung. Iya. Oke. Kayak lu bilang tadi, gua kemarin ketemu yang muda-muda, makanya ya sebenarnya gua nggak kalah juga kalau boleh di itu ya. Cuman kalah gua menurut gua pribadi kalah size-nya kayaknya. Size gua masih kurang gede dikit lah gitu. Sama mungkin lo harus pilih pertandingan yang nggak terlalu familiar. Benar. Bukan pertandingan yang nggak familiar di negara yang tidak familiar. Negara yang sepi gitu. Benar. Kayak di Papua Nugini. Ada nggak tuh? Nggak ada. Jadi lebih pinter milih event sih. Iya. Atau milih di musim-musim akhir kali ya. Jadi yang atau awal abis Olimpia.
Oh enggak, kalau awal dari Olimpia mah. Nah ini kan yang si Mas Isai mau langsung tanding dia. Oh iya, Iya iya. Kak, Habis banget Olimpia. Justru biasanya kalau abis Olimpia banyak yang nggak masuk pada main Ji. Mm-mm. Ya kan mereka nggak masuk nih, Iya. seandainya nggak kan yang lolos kalau nggak salah 1, 2, 3 doang kan, lolos ke Olimpia berikutnya. Yang lain kan nggak lolos tuh. Nah mereka langsung ke ngejar event yang terdekat karena mereka kan lagi siap tuh katanya. Ya. Tapi emang Gitu. faktor luck itu nentuin sih. Tapi harus siap dulu badannya. Setuju gitu. gua. Modalnya itu siap dulu. Setuju. Karena kadang kalau ternyata tiba-tiba kita udah siap tapi kita nggak luck gitu, nggak beruntung di situ. Ketemunya, waduh berat-berat semua gitu. Setuju gua. Ya itu yang kemarin gua selalu bilang, badan bagus utama ya, yang utama. Tapi keberuntungan itu yang paling utama. Iya, iya. Karena kalau lu nggak beruntung nih, Ji, badan lu sebagus apapun, nanti Iya. ketemu genetik yang lebih bagus dari lu, Iya. udah pasti hancur lagi, Iya, kalah selesai lagi lah. gitu. Tapi kalau lagi ininya bagus, nasibnya bagus, ya ketemunya nanti ya mungkin genetiknya lebih jelek-jelek dari kita gitu. Akhirnya semua tuh ketemunya di Olimpia. Ketemunya Iya. di Olimpia gitu. Tapi kalau ngomongin Olimpia kemarin nih, menurut lu si Isai itu bisa nggak masuk top 5 lah? Menurut lu? Menurut gua bisa. Oh bisa ya? Bisa. Menurut gua bisa kalau Isai. Karena memang lawan-lawannya menurut gua ya, ini menurut gua mirip-mirip ya? Mirip-mirip udah. Mirip-mirip. Udah tergantung selera aja udah. Jadi kalau kayak tadi Canggi bilang kalau memang dia beruntung pada saat itu ya dia kemungkinan untuk masuk 5 besar mungkin banget. Gitu. Tinggal gimana ya the bestnya hari itu ya. Karena mau seperfect apapun kalau gak beruntung kayak tadi Canggi bilang Iya. ya gak bakal bisa menang juga Iya, lu. iya, iya. Susah Ji, susah. Mungkin faktor luck akhirnya tadi yang paling besarnya dari situ selain dari badan bagus juga. Benar. Tapi kalau gue lihat dari rilisnya AFBB apa top 15 itu ya mirip-mirip sebenarnya ya. Iya. Akhirnya tapi kalau udah ke top 5-nya itu emang terlihat beda sih. Ya kayak si ada orang Brazil yang Si tinggi Epaldo. itu. Itu emang Iya. itu luar biasa menurut gue itu badan-badan begitu ya. Iya. Tapi kalau menurut gue Isa itu masih punya chance besar karena dia itu masih muda. Ya, setuju gue. Masih muda. Peluangnya masih banyak. Iya, masih panjang. banyak gitu kan. Dia 5 tahun lagi bertengger di situ juga pasti improve. Iya. Kalau udah sekelas kayak Isa ya, udah tinggal nunggu waktu doang sih. Iya. Dia konsisten nunggu waktu udah. Cuman kan namanya kalau atlet ya di Indonesia ini untuk ngejaga eksistensinya dia untuk bertanding itu harus saja sponsor yang besar juga. Itu nggak main-main itu duit. Dan juga takutnya nih ntar kita ngomongin Indonesia. Ntar tuh Isai kan misalnya nih 1-2 tahun lagi terkenal banget, terus ditawarin jadi bintang film. Nah akhirnya dia udah jadi ngartis kan. Akhirnya untuk impian dia untuk Olimpia beneran juara 1 udah. Tapi susah sih, susah karena gini loh, kalau gua pahami dari karakteristik orang yang 100% untuk atlet, dia atlet as a atlet. Jadi kayak Arnold gitu ya, Arnold Schwarzenegger gitu. Itu dia 1000-1 sih kalau gue bilang. Dia atlet dan dia bisa entertain, dia akhirnya ke politik gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang yang bener atlet, jiwanya atlet, dia punya goal sendiri. Hidupnya tuh beda sama orang lain. Iya Gitu. sih. Jadi susah gitu kan. Karena ya kayak contoh Bang Dot lah ibaratnya. Bang Dodi dia konsisten karena dia punya goalsnya sendiri yang nggak kepikiran. Kalau kita kan kepikiran nih, kalau dia nanti jadi artis gimana ya? Karena kita pikirannya tuh bercabang karena kita bukan dia dan kita bukan as a atlet. Kalau atlet goalsnya ya kayak Bang Dot bilang, gue pengen ke Olimpia bisa nggak ya? Udah tujuan dia mikirnya tuh di situ aja, gitu. Jadi kalau menurut gua ya bisa aja, cuman itu kemungkinannya kecil karena namanya atlet itu nggak nyari duit. Nyarinya itu ya gold medal dia itu gitu. Kalau dibilang kalau mau nyari duit ya pasti dia nggak ada duitnya. Atlet nggak ada duitnya, terus terang aja gitu. Yang dia dapetin ya validasi sama gold medal itu. Sama nama di Instagramnya. Iya. Lu Kayak gitu juga sih. Kayak gitu juga. Dodi kalau gua- IFBB gitu ya. Jadi kalau gue memang lebih ke kayak kepuasan aja sih. Iya, Jadi benar. kayak begitu menang gue happy aja. Nggak lebih dari itu. Udah happy aja gue menang karena memang kayak tadi Canggi bilang kepuasan gue kalau gue pas lagi diet gue bisa juara. Iya. Gitu doang. Itu doang. Iya.
Hanya sebatas itu, dan gue tahu kok heporianya paling seminggu. Iya. Habis itu Iya. orang udah nggak denger lagi, dan Iya. nggak ngomongin lagi gitu. Makanya gue tanding tuh ya sebatas itu aja udah. Karena gue udah Bisa kecuali lu abis tanding pacarnya penyanyi dangdut. Nah, itu bisa setahun lu diomongin. Nah, nih Bang Dot, kan lu udah mengalami di berbagai era ya. Eranya dulu 2007, 2010-an, sekarang 2020-an eranya. Gua minum lagi kopinya ya. Oh iya. Kopi itu bergajah. Minum dulu. Gas. Iya. Iya. Jadi kepotong tuh omong gua. Nah, ini kan udah era sekarang, udah era medsos nih kayak gini nih. Gimana caranya lu bisa ngeblend bareng anak-anak muda? Lu main medsos, apa lu sekarang udah mulai ada konten kreatornya, atau lu sendiri sebagai konten kreator? Lu gimana Bang strateginya? Kalau gue orangnya lebih mau belajar sih. Mau belajar, terus gue orangnya memang mau belajar dari siapa aja. Walaupun gue tahu dia lebih muda dari gue. Ada pasti gue yakin kok ada hal baik pasti ada di dia. Gitu. Jadi dari hal-hal itu, jadi gue mau dengar siapa aja sih orangnya gitu. Nah, karena sekarang eranya sosmed, karena gue tetap mau ada di sini gitu ya, udah gue belajar Eksistensi. aja. Iya, eksis. Gimana cara eksisnya? Ya gue belajar aja. Ya, lu ngonten gitu. Ngonten, gimana sih cara ngonten? Oh begini, belajar aja sampai sekarang pun masih belajar gitu, walaupun ya masih banyak keterbatasan lah gitu Gi. Tapi gue belajar aja untuk tetap bisa eksis aja gitu, walaupun semampunya gue gitu. Gitu sih, karena eranya udah kesini, ya udah gue ikutin aja gimana sih yang ngonten, terus apa sih harus gue lakukan nih supaya kontennya begini, kalau begini gimana, ini gimana. Kadang-kadang ada yang gue nggak paham, gue nanya ke anak-anak yang mungkin 17 tahun, 18 tahun yang mereka lebih paham, ya gue belajar aja sama siapa aja. Ya intinya mau belajar aja sih kalau dari gue. Asal bisa eksis gitu ya. Asal bisa eksis gitu. Dan ada nggak tuntutan dari sponsor atau tuntutan dari ada pihak mana yang lu mengharuskan emang lu harus hidupnya di sini di sosmed, jangan cuma latihan doang, ngajar doang gitu? Nah, sebenarnya nggak mengharuskan, jadi kayak dibukakan pikirannya aja gitu, kayak tadi Canggih bilang ke Kelon gitu ya, maksudnya lu harus main sosmed kan, duitnya banyak gitu, jadi kayak dibukakan pintu, oh ternyata kalau main sosmed tuh ada duitnya lo ya. Awalnya itu sih, akhirnya cobalah gue lah, karena ada duitnya nih, walaupun nggak ada duit di awal-awal sampai sekarang pun masih tipis-tipis gitu, ya tapi setidaknya ya udah gue coba aja dulu, kali aja dari sini ada rezekinya gitu, gitu sih. Jadi emang semua itu by proses ya, by proses aja. Ya. Bener. Makanya itulah salah satu alasan nggak ada lagi yang juara, yang senior, ya kan, eksis sampai sekarang. Dari anaknya kecil, bitil-bitil, gue pengen kenalin tadi. Pas dibilang ini sangka Roni itu ya? Iya, gue kira krunya Bang Dot, ternyata iya udah gede banget gitu. Tapi gue sih cuman mau, kan intinya sih gue pengen semua orang-orang yang deket sama gue dari nol, gue tuh mau mereka tuh semua sukses lah, nggak usah berlebihan banget, yang penting mandiri lah, sukses. Gue tuh cuman mau bilang sama Bang Dot lo harus make it something, brand gitu kan. Makanya gue tuh sangat mengapresiasi banget Chris Putra waktu dia launching bajunya tuh yang all in kasih keras tuh ya kan. Pas gua ngeliat dia launching dan pas mau dia berangkat ke Olympia tuh, gue bilang apa ini baju? Oh baju, walaupun jualannya masih lucu kan, all in kasih keras. Kenapa kasih kerasnya ada? Gue gregetan gitu. Kasih keras hilangin aja, all innya aja. Itu all in itu ya ibaratnya good brand, good spell, dan orang tuh langsung oh iya nih all in nih ya gampang kan. Diingat gitu. Gampang diingat ya kan, kasih kerasnya buang aja. Gua akhirnya bener dibuang tuh. Akhirnya gue baru launching mau berangkat ke Olympia, gue borong aja tuh semua tuh, gue kerjain pagi-pagi tuh, gue beli sampai habis. Dan gue tuh senang gitu. Makanya gue pengen tuh Bang Dodi itu punya suatu legacy, ibaratnya yang bisa dia benar-benar jalanin, entah dia, entah anaknya yang jalanin apa aja gitu. Iya Bang. Apa aja lu bikin. Coba apa bro? Saran apa? Lu kasih saran dong ceritanya nih dari market gede sih yang lagi permintaan. Buka gym? Demand enggak dibuka gym terlalu ini. Lu untuk sekarang lu bikin, kalau gua nih, kalau gua aparel juga? Enggak. Kalau gua mau menyarankan Bang Dot, lu bikin stevia. Udah. Oh. Stevia tuh. Karena stevia itu benar-benar marketnya itu luas banget, demand-nya itu tinggi ya kan. Dan gampang dijual, gampang dibawa kemana-mana. Nih gue bawa kemana-mana bawa
stevia nih. Jadi kalau mau nih Itu stevia lu sendiri? Enggak, ini punya orang. Akhirnya dia promo juga. Enggak punya orang nih, ini punya Stetes, brandnya Stetes. Oke, gitu-gitu ya. Stevia, dan gua narik narik data dari marketplace, penjualan stevia itu lumayan gede. Itu udah puluhan M per bulannya gitu kan. Jadi waduh, kalau ada yang bikin ya kan, lo harus bikin itu gampang. Apalagi dia diet mulu kan ceritanya. Iya, dia diet mulu, dan itu kan benar-benar zero kalori ya kan. Lo benar-benar bisa develop di situ, lo bisa dapat tambahan dari situ, Bang Dot. Lo bikin itu deh. Lo bikin itu. Kalau lo mau join, kita join. Kalau mau sendiri it's okay, nggak masalah. Dan gue tuh cuman ngomong kemarin sama Chris Putra, gue menyayangkan ya. Kenapa? All in-nya itu dijual berapa persen gue nggak tahu tuh sama Evolen. Tiba-tiba dia salaman, gue langsung bilang, aduh Chris Putra lu bego banget lu jual itu ke Evolen. Kenapa nggak jualnya ke gue? Harusnya dulu jualnya ke gua gitu kan. Lu jarang chat kali. Oh iya. Tapi masih dibalas nggak ya kalau gua ngechat? Dibalas lah. Iya, tapi gua sangat mengapresiasi teman-teman atlet karena ya hidup tuh masih panjang banget, apalagi untuk teman-teman yang punya anak-anak kan gitu kan. Biaya pendidikan juga semakin tinggi gitu kan. Ya makanya gua senang banget waktu Chris Putra punya All In, gue juga pengen Dodi Saputra punya something ya kan, lu bikin lah itu apa kayak karena dia udah di top tier-nya atlet body contest lo, lu nomor satunya nih Bang sebenarnya. Jadi kalau lu nggak punya produk, balik lagi ke yang Mas Canggi bilang, lu harus punya legacy, ya yang bisa diturunin ke anak gua. Emang harus dimulai dipikirin ya. Iya, karena ya harus segera, malah kalau gue bilang harus segera, karena kan kita kan semakin kesini udah pala 4 lebih kan Bang Dot kan, dan oke sekarang masih sehat gitu kan, ya nanti kan kita kan nggak ada yang tahu ya Bang ya gitu. Jadi ya sedangkan anak-anak kita tuh masih butuh suatu pemasukan tambahan gitu kan. Jadi harus segera di switching. Seandainya Bang Dotnya nggak bisa, Bang Dotnya menjadi tokoh itu aja, manfaatkan exposure itu untuk muter-muter itu aja gitu kan. Karena untuk market stevia itu lumayan luar biasa besar. Oh stevia ya? Lumayan luar biasa besar itu. Bahkan yang itu juga yang produk siapa yang waktu itu kesini Bipolen itu ada stevianya ya? Iya. Dia kalau dia main propolis. Iya propolis. Dia main propolis gitu, dan itu luar biasa banget. Madu aja laku banget ya. Apalagi ya karena exposure itu mahal banget. Untuk sekarang ini exposure itu menjadi barang mewah sebenarnya. Karena di era media sosial ini semua orang ini main medsos, nonton medsos. Kalau dulu kan orang tuh mau promosi semua harus ke TV. Betul. Kalau sekarang enggak, semua orang sekarang bisa jadi artis. Makanya sekarang orang tuh gampang banget, ibaratnya ketika lu dikasih FYP, ya kan, lu jangan cuma ngomong, ih rame nih, FYP nih gue nih kan, follower gue naik, terus yang view banyak, itu sementara bos. Nah gimana caranya kita memanfaatkan momen itu supaya sustain. Seandainya nggak sustain, kita naik 2-3 level ke atas deh, gitu. Untuk ngulang FYP lagi, gitu. Dan seriusan, gua nggak redo sebenarnya. Industri fitness ini banyak diraja-rajai sama pengusaha-pengusaha yang sebenarnya dia itu nggak nge-gym. Oke. Gue lebih suka industri fitness ini dikuasai misalnya All In nih, jadi top brand fashion nih, sport fashion yang punya atlet. Gue lebih suka begitu gitu. Stevia yang punya Stevia yang punya atlet gitu. Gue lebih suka gitu, catering, bener-bener catering sehat, catering diet yang punya atlet gitu. Gue tuh lebih suka tuh seperti itu gitu. Makanya kalau dia cuma ibaratnya tua tapi nggak ada inovasi atau apa, hidupnya nanti akan kasihan gitu. Makanya ayo Bang, bikin. Bismillah. Apa lu udah mulai ada kepikiran nggak Bang kalau gue harus bikin apa ya gitu? Kepikiran ada tapi belum nemu aja. Iya karena kan fokusnya masih Olimpia kan kemarin. Belum nemu aja Kak. Kalau yang kayak Canggi bilang sih udah kepikiran jauh, apalagi kan umur kayak tadi ya. Gue udah masuk 42 ya. Tahun November nanti 42.
Nah itu kepikiran lah pasti anak masih kecil-kecil, ya kan. Gimana caranya gue tetap bisa stay untuk biayai itu semua. Itu kan pasti kepikiran kita sebagai orang tua kan. Nah hal itu tapi ya belum nemu aja gitu. Belum nemu. Ya tinggal ini sih, tinggal ngobrol sama orang yang tepat. Nah, salaman dah. Salaman gitu kan. Kalau maklon mah bisa dicari. Iya, gampang itu. Mau maklon Cina bisa, maklon dalam negeri bisa, gitu kan. Mau Jadi bikin emang apa bisa. emang kadang ide itu mahal. Tapi akan mahal itu nggak ada artinya kalau nggak direalisasi. Iya. Hanya jadi ide aja. Akhirnya yang penting coba dulu bang. Iya. Berhasil atau enggak? Ya coba Biarpun aja. ntar ujung-ujung aparel lagi ya, Iya. nggak apa-apa juga kan. At least lu ada starting pointnya awalnya lu bikin sesuatu yang representatif Dodi Saputra. Iya, nggak harus ada namanya Dodi, enggak. Malah gue nggak boleh, jangan pakai nama Dodi gitu, jangan pakai. Bahkan gue tuh lebih cenderung misalnya nih, ini produknya Bang Dot, ya kan, cuman namanya nggak ada Dodi-Dodinya, tapi dia yang kayak BA-nya. Atau dots, namanya dots. Nah bisa dots tuh dots 0 kalori ya kan, kalau mau stevia jadi kan jadi tuh ya kan, itu bisa. Nah, karena kalau untuk brand-brand kayak gitu tuh ya pasti kan kita kan nggak tahu ya yang namanya orang tuh, bahkan gue juga ada beberapa produk tuh yang gue punya tapi gue nggak mau nama gue di situ karena kan kita kan nggak tahu, karena kalau namanya usaha ya pakai personal branding kita, kalau lagi bagus kalau nanti kita lagi kepleset ya kan, lagi apa kan kita kan nggak tahu kan gitu. Jadi nggak masalah ya, Bang Dot cuman bawa aja ininya apa exposure-nya aja, itu exposure itu duit kan sebenarnya gitu. Iya sih. Nah ini pertanyaan TV nih Bang Dot nih, nextnya mau ngapain nih ke depannya? Ya itu kalau nextnya sih impian gue yang tadi gue bilang canggih, gue pengen banget ada di Olympia minimal sekali aja dulu lah. Sampai ke sana aja udah. Oh lu sampai Olympia aja udah? Iya udah. Pulang lagi abis itu? Nggak apa-apa juga sih. Jadi cuma nyampe. Jadi kemenangan buat diri gue pribadi tuh pengennya ada di situ gitu. Maksudnya tanding lah aja ya, jangan sampai sana pulang doang. Tanding. Ya tanding. Di Habis training. Ya tanding naik panggung gitu. Udah sampai situ mau menang mau kalah gue udah nggak peduli. Jadi itu impian gue yang sekarang pengen gue kejar gitu. Nggak muluk-muluk lah, pokoknya ada bisa dapat tiket ke sana udah happy gue. Bisa Gitu. sih, bisa lah kalau emang apinya masih membara ya bro ya. Kalau gua sih cuman mau nanya harapan lu buat Kelon. Nah, Anjay. karena udah lihat nih udah ini nih, udah ikut terus kan, udah bantu-bantuin. Harapan lu buat dia tuh apa sih sebenarnya? Kalau gue sebagai orang tua pasti ya semua harapannya pengen anaknya lebih sukses dari orang tuanya. Ya itu klise lah. Klise. Pasti. Nah, cuman kalau ditanya detailnya seperti apa, gue pengen sebenarnya dia main sosmed sih. Makanya kan sekarang suka gue ajak-ajak. Makanya ngedit-ngedit dia bantu-bantu juga gitu. Harus. Tujuannya tuh supaya dia banyak belajar gitu. Banyak belajar di belakang gitu. Jadi nanti kalau pas dia main sendiri sosmednya kan dia udah paham gitu. Nah pengennya sih dia main sosmed terus ya mungkin jadi pengusaha nanti di sosmed atau Lo nggak mau ngikutin jejak? enggak, Papanya? dia kalau sekarang memang tujuan awalnya gue juga pengen dia naikin dia dulu. Maksudnya tanding jadi atlet dulu begitu jadi batu loncatan lah. Batu loncatan supaya orang ngeh dulu sama dia gitu. Nanti setelah itu ya mungkin ya gue apa sih akan pengennya dia jadi pengusaha. Lo kayak Pak Canggih gitu Ya usaha apa aja Ji, mau jual kerupuk kayak jual apa, yang penting dia usaha kan gitu dia. Tapi Jadi, emang harus jadi pengusaha. Tapi gini bro, ini sedikit ini ya debatable ya. Menurut lo dengan nama besar lu ini di dunia fitness di Indonesia, kalaupun Kelon tuh terjun ke fitness, dia beban nggak membawa nama besar lu? Nah itu gue belum pernah nanya sih ke dia. Ya kan Belum takutnya pernah. udah mulai main fisik gitu kan, middle nih. Wah ini anaknya Dodi. Nah itu loh. Nah ada nggak? Lu belum kepikiran tuh? Kalau gue nggak kepikiran. Tapi lu belum pernah nanya dia? Belum pernah nanya. Tapi gue yakin dia kayaknya nggak mikir kayaknya. Kan maksudnya gue lihat anaknya kayak maksudnya ya udah kemarin soalnya kan pernah tanding di EC elemen yang junior tuh sekali, tapi kan dia belum dikasih masih natural. Belum dikasih jamu ya.
Jadi ya badan-badannya begitu, ya badan natural kayak begitu kan ya bisa harap apa. Gue cuman pengen lihat dia tuh dia ada apa semangat passion, juangnya iya ya, passionnya nggak sih passionnya. gitu. Ternyata emang dia kuat di situ gitu. Karena kan beberapa nama-nama besar nih bro, maksudnya artis-artis yang punya anak dan itu bapaknya namanya gede banget di bidang itu kan anaknya ada beban pasti. Gue bisa nggak ya lebih sukses dari bapak gue atau minimal mirip sama bapak gue gitu loh. Ya. Nah itu pasti ada lah sedikit banyak ketakutan itu mungkin, atau itu malah satu sisi jadi beban tapi satu sisi jadi motivasi kan bisa juga. Nah, tinggal gimana. Kalau gue lihat dia kayaknya enggak ya, Ji. Kalau dia ya gue ngelihat kayaknya enggak, anaknya kayak optimis tapi ya memang harus dibakar dulu modelnya. Ya. Gitu. Jadi dia enggak mikir maksudnya ya gue menang kalah mah bodo amat, yang penting gue tanding, lebih ke situ sih kalau gue lihat. Jadi dia enggak jadiin beban buat diri dia. Iya dia gitu. bilang gue kalah lagi, aduh nama bapak gue Dodi lagi misalnya. Siapa mungkin nggak akan jadi masalah kali ya. Suatu saat nanti. Tapi kalau sekarang sih gue belum pernah nanya ke dia juga masalah itu. Tapi kayaknya enggak sih ya. Kalau gue lihat dia anaknya memang ya konyol-konyol kayak gue juga. Jadi maksudnya menang ya alhamdulillah, kalah ya bodo amat. Tapi memang ya untuk konten kreator sendiri menang kalah itu nggak peduli sebenarnya. Oh iya. Yang untuk konten kreator sendiri itu yang mahal itu ada prosesnya. Gitu. Jadi jangan dikontenin pas mau tanding. Enggak, persiapannya. Day 1, day 2, day 3, day 4 gitu aja. Ya, pokoknya konsisten upload dan konsisten sama narasi yang dibuat. Nantinya tanding kalah apa enggak ya enggak masalah, karena apa? Menang pun enggak akan mendapatkan fans baru buat dia. Kalah pun dia juga nggak akan kehilangan fans. Karena yang dilihat dari orang itu ketika menonton follow si Kelon itu perjalanan dia. Gitu, dari orang-orang yang biasa, anak seorang Dodi Syaputra gitu kan, rajanya men's fisik Indonesia, gimana nih dia mau kalah mau ini ya nggak masalah, cuman mau tahu dia doang sih sebenarnya. Karakteristik orang di medsos tuh sebenarnya itu cuman kepo sebenarnya. Gitu, jadi nggak usah terlalu banyak beban lah kalau buat main medsos. Ya takutnya kan dengan bapaknya seperti ini kan, ya kalau orang kan berpikir akan dibanding-bandingkan, nah gitu. Oh iyalah, kalau sama dibanding-bandingkan bapaknya. Pastilah, cuman ya nggak penting lah, yang penting konten aja Kelon. Kelonnya nyantai aja. Mentalnya mental baja. Cuman tinggal sekarang, kalau zaman sekarang kan tinggal pilih platform aja. Mau platformnya di YouTube, mau di TikTok, karena kan karakteristik YouTube, TikTok itu beda-beda, Instagram itu beda-beda itu. Kalau mau yang short durasi yang sebentar-sebentar ya TikTok gitu kan. Kalau mau yang 2 menit ya bisa ke Instagram. Kalau mau yang lebih panjang bisa ke YouTube Short, bisa ke YouTube gitu kan. Terserah aja dia pilihnya gimana. Cuman harus dipakemin di situ. Karena masa muda nggak keulang lagi. Ya kan? Ya sekarang tuh harus dipakemin. Oke, gue mau. Kalau lu kan gue lihat dulu lu udah jadi dulu baru keluar di medsos. Benar. Benar. Ya kan lu udah jadi lu keluar di medsos ya kan, tiba-tiba udah badan udah six-pack, udah ini. Kalau Kelon menurut gue sih ya lu nggak masalah, yang penting storytelling lu aja. Yang lu mau ceritain tuh sekarang apa? Gitu, dan tuh harus konsisten. Gitu. Mau nggak konsisten it's okay juga nggak masalah, cuman tetap balik lagi ke lininya masing-masing. Kalau gue ini di sports, gue ini di game, gue ini di mana gitu. Jadi core-nya harus tahu dia. Iya, core-nya harus tahu. Boleh nggak sih ibaratnya Kelon itu fitness terus lari nggak masalah. Boleh nggak sih dia ini? Yang penting dia. Ya benar. Gitu. Beda sama Bang Dot. Kalau Bang Dot ujungnya yang dilihat, menang nggak nih dia? Karena dia seorang Dodi Saputra. Ini prosesnya. Kalau ini prosesnya, Kelon terus orang nggak penting dia nggak menang, yang penting gue mau lihat lu berproses. Gitu. Dia mulai nih anaknya Dodi prosesnya gimana? Iya, gitu. Itu sih yang orang-orang mau lihat sebenarnya. Kan sekarang nih di suplemen baru ini lu dalam satu tim yang gede nih. Kan di sana bertabur lah tuh orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Gimana caranya lu bisa ngeblend ke dalam situ, Bang? Kan gue lihat lu kayaknya bondingnya cukup dalam ya sepertinya ya. Kalau gue kayak tadi gue bilang, Ji, gue selalu mau belajar. Jadi mau di manapun gue selalu menaruh gue tuh paling rendah di mereka semua.
Jadi apapun masukan mereka, apapun mereka yang omongin, gue merasa ya udah nggak apa-apa, gue terima aja. Terlepas dia kadang-kadang ngomongnya lebih tinggi atau apa, ya gue ya sebagai gue gitu, ya udah gue dengerin aja. Mungkin itu yang gampang akhirnya gue jadi ngeblend sama orang. Gue nggak merasa yang lu kan baru anak kemarin, ya lu boleh begini. Gue nggak tipenya nggak gitu. Jadi gue lebih pendengar sih sebenarnya, lebih pendengar aja gitu. Makanya mungkin gampang ngeblend sama orang gitu. Kalaupun gue nggak suka ya gue cuma diem aja, nggak ngomong. Paling kalaupun ngomongnya ke teman-teman yang paling dekat aja. Gue tadi begini gitu. Gitu doang. Nggak ngajak berantem Sherlock. Kalau gue kan langsung Sherlock lo. Jadi emang lebih jadi orangnya sedikit nggak ambil pusing, dan lu menempatkan posisi lu ya sebagai pendengar, tapi akhirnya lu bisa ngeblend sama orang-orang itu gitu ya. Iya. Karena kan kalau kita di satu company gitu kan, walaupun ada yang kita nggak suka kan, kita nggak bisa ya gitu. Maksudnya, gue nggak suka sama lu nih, kan jadi ribut ya. Ya udah, gue berusaha untuk ngeblend aja. Walaupun ya di satu company sekarang semuanya akhirnya ngeblend, memang ngeblend gitu. Makanya kan kelihatan kan kayak deket semua. Memang kita akhirnya jadi deket semua. Gitu. Karena emang menurut gue agak susah loh bro ya, satu company dengan tim yang atlet yang dalam tanda kutip kompetitif itu bisa gabung gitu loh. Yeah. Enggak, tapi kalau gue lihat, kalau dari makanya gue salutnya dari karakternya seorang Dodi Syaputra ini, ya karakternya emang satu orang baik, dua ya emang dia tuh nggak pernah ngerasa dia somebody. Jadi gue lebih ke situ sih. Iya, jadi ya gue ya udah gue biasa aja, gue udah biasa. Yang penting gue bayar sama orang, yang penting dan dia loyal. Itu seorang Dodi Syaputra itu orang yang loyal, baik sebagai teman dan dia orangnya komitmen. Gitu. Makanya gue kemarin bilang, "Bang, gue tahu lo baik, gue tahu lo loyal, tapi lo pindah dari tim itu dah." Gue bilang lu pindah dulu masih bisa tumbuh jadi kan, somebody ya? Masih bisa jadi somebody gitu. Lu nggak pernah merasa diri lu di fitness ini spesial bang? Enggak, sampai detik ini pun enggak. Jadi lu ke Indomaret kayak nih FB Pro. Enggak. Gue bahkan kadang-kadang gue kalau dia anggap kayak ke gym deh, ke gym mana gitu. Iya. Wih Bang Dodi, lu langsung danga gitu. Mau foto ya? Enggak sih, gue enggak. Gue bahkan sampai detik ini bahkan gue ada di fase dulu yang sering menang-menang gitu, dan itu malah gue takutin sebenarnya, takut sombong gitu. Makanya kadang-kadang gue kalau yang deket-deket pasti gue bilang, kalau lu lihat gue agak-agak beda, tegur aja ya. Gue bilang kadang-kadang gue takut, maksudnya kadang-kadang kan kebawa euforia ya gitu. Pas lagi menang, wah euforia gitu. Kalau yang deket-deket tuh pasti gue ngomong, kalau gue agak tinggi ngomongnya atau apa, omong aja ya. Gue bilang kadang-kadang gue suka ngomongnya kadang-kadang kelepas, padahal nggak ada maksud kayak gitu. Jadi gue sebelum gue ngomong, gue udah ngomong dulu ke teman-teman, gue minta maaf nanti kalau gue tiba-tiba ngomongnya tinggi atau apa, tegur aja gue. Itu lagi mau mabuk kali ya. Kalau dia mau mabuk nih, bentar gue kalau ngomong gue ngasal. Orang condet, orang condet. Gue juga orang condet. Orang condet. Sedikit ini ya, fun fact nih bro ya. Jadi ada saudara gue itu tetangganya. Benar. Iya, jadi kalau ada acara keluarga yang diomongin Dodi mulu. Ji, padahal ngomongnya udah diulang-ulang terus ya. Itu ada tetangga si Dodi, buset keluar negeri mulu katanya, menang mulu. Oh itu emang gue bilang Dodi itu udah di Indonesia udah nggak ada lawannya, makanya tandingnya di luar. Duitnya banyak ya katanya. Oh iya banyak duitnya. Tanding di luar negeri duitnya gimana nggak banyak, belum ongkosnya, belum makannya gini. Jadi emang obrolan gue kalau ketemu saudara gue itu ngomongin lu. Lu masih suka ngentutin orang nggak sih? Masih. Ngantutin lagi ngobrol gitu loh. Gak lagi ngobrol, kadang gue lagi iseng juga, gue gak ngobrol, gue kentut-kentut aja gitu. Jadi benar-benar gak ada otaknya kalau masalah itu gue. Gue pernah di pesawat ini cerita lucu ya, pas lagi tanding ya. Pas lagi tanding sebelah gue kebetulan duduknya nggak sama-sama atlet, gue duduknya sendiri. Sebelah gue cewek tapi ibu-ibu gitu kan. Gue pengen kentut lagi dalam hati. Pengen kentut dalam hati gue, bodo amat lah, tapi gue pura-pura merem gitu. Ada suaranya? Gue pelan-pelan Ji, tapi akhirnya gue keluarin, dia kayak gue pura-pura. Kalau kita mah yang udah sering tanding bareng sama dia tahu di bawah kentutnya si Dodi. Karena kentutnya nggak pernah berubah. Baunya sama. Baunya ada ciri khasnya ya. Oh iya, mungkin apalagi proteinnya tinggi. Bau belerang. Bau sulfur ya. Kentut gue ngejar hidung gini dia.
Ini belum kentut kan sekarang? Belum. Ntar gue kasih tahu kalau dia kan. Kalau lu udah cuma gak beda berarti itu keluar. Iya itu jadi apa namanya Dodi Saputra nih guys, dengan semua prestasinya, pencapaian di detik ini dan mimpi dia di Olimpia nih, siapa tahu tahun depan lah bisa. Amin, ya ya nggak? Amin. Ada Dodi, ada apa Mas Isai. Ini satu lagi pertanyaan gua, ada nggak sebenarnya atlet lain yang lu lihat nih anak-anak sekarang yang kayaknya frame dia bisa nih sampai Olimpia? Dimas? Siapa? Sebutin aja enggak? Gue belum lihat lagi, Ci. Anak-anak sekarang yang di medsos aja yang sering enggak ini. Dia nggak terlalu main medsos kan. Gak terlalu. Paling gue yang deket-deket aja yang gue maksudnya kayak yang udah follow-followan gitu. Kalau enggak gue nggak ngikutin. Enggak terlalu ngikutin. Gak terlalu ngikutin. Tapi kalau yang udah follow-followan gue ngikutin. Kalau yang ikut EIC deh, ada nggak yang ngeliat wah ini spesial nih, bisa nih? belum kelihatan lagi. Belum kelihatan ya? Iya, mungkin ada banyak, tapi kadang-kadang kayak tadi Canggi bilang nggak konsisten. Iya. Hari ini dia tiba-tiba bagus banget, besok pas tanding lah jelek banget kayak gitu. Jadi gue belum lihat yang benar-benar konsisten, dia bakal tiap tahunnya berubah lebih baik. Gue belum lihat sih, gitu. Paling orang-orang lama juga masih gitu. Makanya kan kalau kita lihat nggak banyak ya atlet Indonesia yang FBB Pro kan, gitu. Paling ya orangnya itu aja. Tapi sekarang udah mulai banyak ya bro ya, maksudnya yang anak-anak yang mau ke sana. yang mau ke sana ya. Kalau yang baru-baru yang mau ke sana banyak yang bagus, karena tapi kiblatnya udah berubah ke sana semua. Iya, tapi ya itu masih era, nanti dia berubah gitu, belum konsisten kayak tadi gue bilang. Ntar di sini dia menang, eventnya Canggi dia menang nih, kita udah tahu nih bagusnya seperti ini gitu. Tiba-tiba main event orang lain, ya jelek ternyata gitu. Ya gitu-gitu sih, masih belum konsisten gitu. Kalau kayak dulu kan nggak. Hari ini menang di eventnya Canggi, besok tempat lain menang lagi dia, besok lain menang lagi dia. Nah di situ kita kan bisa langsung menilai ini orang ini bagus pasti nih gitu. Karena kalau menurut gua masalah konsistensi itu tergantung dananya. Setuju sih. Dia lagi bagus nih sekarang nih. Lagi ada duit. Hadiahnya lagi masuk nih. Lagi konsisten hadiahnya nih. Ada yang diet ngirit ya. Pas di sono, ini hadiahnya udah nggak masuk nih. Mahal bos. Iya itu dah dia guys ya, ini obrolan kita dengan Bang Dodi ya, Bang Dot. Kalau di lu masih seputaran Condet, gue gymnya baru ya, ngejim tempat baru ya. Condet juga itu Ji. Itu Condet juga. Iya bagus. Lu belum pernah ke situ ya? Belum, padahal gue orang Condet loh. Iya makanya harus gitu Ji. Minimal harus gitu. Ada kolam renangnya katanya. Ada kolam renang, ada saunanya. Lu nggak ada kolam renang ntar di sini bro, samping Megacoan. Geluas banget itu ya. Nggak takut dikencingin orang. Amis dong. Iya guys, itulah dia Bang Dot nih dengan segala cerita dia, juga mungkin kedepannya akan lebih sukses lagi. Amin. Dengan Kelon juga ya. Amin. Siapa tuh lebih bagus dari abangnya, Amin. bapaknya? Iya, amin. Itu doa gue tuh Ji. Thank you Bang Nudi jauh-jauh Sama-sama. dari Condet. Kita harusnya ketemu di jalan tadi ya, kan searah sebenarnya. Ya kita ketemu lagi EIC ya. EIC. Nonton bro, EIC Desember loh. Insya Allah. Desember gue insya Allah datang. Kuning. Iya. Di Kuningan. Tepat kemarin ya. Oke, kita akan ketemu lagi nanti di EIC guys. Oke, kita ketemu lagi. We close this.